Halo Think Listeners, kita balik lagi ngobrol-ngobrol lagi, curhat-curhat lagi, asik. Tadi udah Dino, sekarang kita lanjut nih ya. Tapi sebelum lanjut, Kak Grace ada yang mau tanyain ke aku? Atau aku mau tanya ke Kak Grace? Kamu termasuk yang ngalamin jadi sandwich generation gak Umi? Sandwich generation Menghidupi keluarga. Diri sendiri dan banyak ya, tapi juga keluarga, ibu, bapak, kakak-kakak, betul. suami kakak, istri kakak. Waduh, gitu kan. se-RT Itu ya? kan dari sini ditumpuk terus Kak, sandwich generation ya. Tinggi ya itu? Tinggi itu. Kalau aku sih enggak sih. Aku enggak ya, termasuk enggak gitu. Alhamdulillah ya. Karena aku ikhlas ngasihnya. Enggak ngerasa terbebani. Kalau ngerasa terbebani mungkin aku merasakan rasanya sandwich generation gitu. Tapi kalau dari sisi tanggung jawab sebenarnya juga ambil bagian di sana gitu ya. Kalau aku kayaknya lebih ke burger keliling. Oh gitu ya. Iya, yang tipis tuh, yang jadi roti, daging, roti lagi. Nah, itu bukan aku. Sandwich yang kebanyakan tebal isi gitu, gitu enggak ya. Itu kemahalan buat aku. Nah, itu aku kayaknya. Tapi Gen Z sekarang banyak loh ya. Betul, yang ngerasa pusing ya kalau di posisi kayak karena gitu mungkin ya. gajinya pas-pasan, tapi harus struggle menghidupi ya. banyak orang, padahal dia juga pengennya hidup gitu ya, pengen bergaya, Betul, pengen punya ini. kebutuhan lainnya gitu. Iya, itu tapi balik lagi ke circle sih. Kalau circle tidak seperti itu dan tidak memaksakan, juga kayaknya dia tidak mempunyai rasa untuk kayak aduh gue pengen nih gitu. Gue pengen kayak dia, gue pengen main ke sini gitu. Yang jadinya negatifnya adalah kepinjol. Wah betul. Ya kan? Benar-benar memaksakan banyak gaya yang hidup. Terjebak seperti itu ya. Bukan memenuhi kebutuhan hidup, tapi memaksakan gaya hidup ya. Iya, betul. Betul kan? Betul. Aku pinter tau. Hai, validasi diri sendiri. Oke, langsung lanjut kita ke caller kedua. Ada Jamie, 17 tahun dari Jaksel. Aduh, anak Jaksel abis. Halo Jamie. Hai Jam. Halo Kak Umi, halo Kak Grace. Mau cerita apa Jam? Jaksel ini kayak ini banget ya, tipe-tipe aku Ini banget. lebih ke keluh kesah sih Kak, bukan cerita. Apa. Mau ngeluh apa nih? Oke, aku itu di keluarga, aku anak paling bungsu Kak. Dari berapa bersaudara? Dari 5 bersaudara. sama dong sama aku. Kakak-kakakku tuh semuanya cewek. Oh, cewek. Nah, otomatis orang tuaku tuh ngedidik aku tuh kayak cewek Kak. Oh, kayak gimana tuh kayak cewek? Terus termasuk ke pakaian kayak gitu-gitu loh. Termasuk pakaian. Kenapa Kak? Termasuk pakaian juga. Kayak maksudnya disuruh pakai rok gitu. Enggak. Lebih ke warna sih Kak. Kan kalau cowok kan biasanya hitam ya. Terus warna-warna gelap. Nah, aku tuh dikasihnya warna pink, kuning kayak gitu-gitu loh Kak. Banyak teman-temanku tuh sering ngejek-ngejekin aku itu dibilang feminim, terus aku juga dibilang kayak perempuan, padahal tuh aku itu normal gitu loh Kak. Nah, itu gimana ya Kak, untuk biar mereka tuh nggak ngatain aku tuh kayak gitu tuh gimana ya Kak? Oke. Iya, soalnya ketemu terus ya setiap hari ya, jadi susah gitu. Iya. Terus waktu kamu dikatain gitu, kamu jawab apa? Aku lebih ke diem sih Kak, dibanding aku jawab terus nanti malah jadi rame kan atau gimana gitu. Atau kesulut emosi jadinya. Jamie. Ya betul, nanti malah jadi berantem atau gimana gitu. Oke. Tapi di sekolah selain yang ngejekin kamu punya teman yang lumayan akrab dan dengannya kamu bisa cerita Sahabat banyak gitu ya? hal. Enggak ada sih Kak, belum ini banget sih. Belum pernah temen yang bener-bener deket seakrab itu sih belum ada. Susah juga ya kondisinya Jamie ini ya, dari keluarga agak memaksakan, di pertemanan juga nggak mendapat dukungan yang dia butuhkan. Apalagi ini masa remaja ini kan memang masa-masanya seseorang itu lebih banyak bergaul, mendengarkan apa yang teman-temannya katakan. Tapi ternyata teman-temannya malah bersikap seperti ini. Yang pertama mungkin bisa nggak ya kira-kira sama orang tua itu coba kasih masukan. Mam boleh nggak kalau besok beli baju aku aja yang milih. Jadi kita nggak bilang warna ini gitu ya, tapi kita sebisa mungkin ambil kendali di sana. Kita mau menentukan pilihan kita dari hal-hal yang sederhana. Karena kelihatannya nih kan 5 bersaudara, paling bungsu cowok, jadi mungkin 4
orang Kakak-kakaknya. kakaknya mungkin juga ikut gitu ya, Iya, kayak iya, iya. udah lu pakai ini aja, udah lu cocok, Iya, udah lu iya, begini iya, begitu iya, begini iya. begitu, sehingga sampai di usia tertentu anak tuh jadi nggak punya kemandirian untuk mengambil keputusan, termasuk hal-hal yang simple seperti pilihan warna baju dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa dicoba ngomong sama orang tua atau kakak-kakak, boleh nggak kalau baju ini gue sendiri yang tentuin. Kalau mau main gue sendiri yang styling nih, atas apa bawah gimana. Nah dimulai dari sana sehingga harapannya kepercayaan dirinya meningkat. Dengan begitu kan jadi lebih nyaman ya, orang kalau percaya diri itu kan auranya terpancar. Betul. Nah dengan begitu semoga teman-temannya tadi berkurang ngejek-ngejekinnya. Gitu, baru dari sana mungkin mulai bisa berteman. Bisa jadi ini perjalanan panjang ya, nggak instan, nggak langsung ya, tapi boleh dipertimbangkan, boleh dicoba. Berarti ini dikomunikasiin sama orang tuanya Yes, Jamie ya. betul. Gitu. Tapi Jamie, aku juga mau tanya, kepo deh aku ya. Kan Jamie berarti orang tua masih lengkap? Papa mama? Tinggal ibu sih. Oh, oke. Ayah udah nggak ada. Iya. Soalnya kalau ada sosok ayah kan mungkin Jamie Ya, bisa lebih jauh lebih punya teman Iya, ya di punya rumah temen ya. Betul. Iya. Kak, aku mau nanya lagi nih. Iya, boleh. Ini berpengaruh nggak sih Kak untuk masa depanku tuh terhadap seksualitasnya? Gimana tuh berpengaruhnya? Apa yang kamu khawatirkan? Apakah lama-kelamaan akan berpengaruh terhadap seksualitas aku kalau di framing seperti itu Kak? Berubah gitu ya ke depannya ya, seksualitinya. Yang ditakutin itu sih. Oke. Belum tentu ya sebenarnya ya. Jadi ada banyak sekali faktor kalau misalkan, nah itu juga bukan sesuatu yang mudah ketika orang itu menghadapi persimpangan ya. Biasanya klien-klien aku juga berada di titik persimpangan untuk menerima kondisinya yang mungkin memang tidak berpihak kepada hubungan yang heteroseksual, tapi itu prosesnya panjang banget Jam, dan belum tentu fix banget gara-gara kamu pakai baju pink, otomatis kamu akan tidak heteroseksual. Pokoknya sekarang fokusnya adalah gimana caranya meningkatkan kepercayaan diri, nyaman dengan diri sendiri. Ketika kamu semakin nyaman dengan dirimu sendiri, kamu semakin nyaman untuk berelasi dengan orang-orang sekitar. Benar, berarti Gitu. harus lebih percaya diri. Ya. Percaya sama diri sendiri juga. Dan lebih bisa dikomunikasikan kepada orang tua dan kakak-kakak lainnya. Iya, betul. Terima kasih Kak sudah Terima kasih, menjawab Jem. mengasih solusi kepada aku. Terima Thank you ya. kasih. Sama-sama. Thank you, Jamie. Struggle tiap orang tuh macam-macam banget Beda-beda ya. ya. Aduh, tapi kalau ngebahas orang tua juga nggak ada habisnya. Karena di era yang sekarang orang tua juga nggak bisa kita salahin gitu ya. Punya pandangannya sendiri lah orang tua ya. Betul. Ya itu sih bener. Kalau kata Kak Grace harus dikomunikasikan. Segala apapun tuh harus dikomunikasikan. Ya, Apa yang gak betul. suka, apa yang kita ngerasa kayak ini terlalu bukan gue banget, terlalu berlebihan. Orang tua juga kan punya harus punya space sama anaknya. Ya, Gak bisa ya. terus-terusan tahu tentang anaknya seperti apa dan Nggak apa bisa yang terus controlling ya. Iya, benar. Betul, setuju. Gitu. Aduh. Jadi aku tuh jadi pengen curhat terus Kak Grace, tapi abis ini aja lah ya. Oke. Nah, habis dengar curhatan ini kalian boleh dong ya komennya tuh mau dong ditelepon sama Umi. Buat kamu-kamu yang lagi bingung mau ngobrol, mau dapetin voucher pulsa 20.000 dari Umi, gampang banget caranya. Download aplikasi Jitus dan share ke teman-teman kalian. Dan saat ini hanya ada di Android. Kita langsung ke caller kita yang ketiga. Siapakah ini? Namanya Tio, 18 tahun, asal Bandung. Iya mah. Halo Remaja-remaja Tio. ya caller kita hari ini ya. Halo Tio. Halo Kak Umi, halo Kak Grace. Hai Tio. Meni lembut pisan ini teh. Wah. Aduh. Kasep iya mah. Pasti. Halo Tio, gimana? Ya, saya tuh ingin bercerita Kak permasalahan yang saya alami saat ini. Apa? Saya tuh dari kecil deket banget sama kakak saya Kak, tapi udah 3 tahun ini harus pisah karena kakak saya ikut ayah dan aku ikut ibu. Oh. Cerai. Bisa ya orang Iya, divorce berpisah. sih. Terus. Jadi saya kehilangan sosok kakak sih sebagai tempat curhat segala masalah saya sih Kak, buat cerita atau apa gitu. Terus sekarang kamu curhat ke siapa? Surat ke Kak Grace. Ke aku. Kalau kamu dulu. Iya.
gitu dong. Habis itu berdampak juga sih Kak ke hubungan aku nih Kak. Jadi trust issue ke pasangan aku Kak. Oh kenapa trust issue-nya? Dia jadi takut kandas juga Kak. Seperti kisah ayah sama ibu saya Kak. Oh karena melihat. Apalagi aku LDR Kak. LDR-nya mana? Aku juga LDR Bekasi Jakarta, itu LDR loh. Jauh banget ya? Jauh kayak touring. Jauh juga itu. Kalau Ya. Tio mana? Aku Bandung, dia Jakarta Kak. Oh. LDR-nya sebulan sekali ketemu atau emang beberapa bulan baru ketemu? Beberapa bulan sih Kak ketemu. Jarang ya. Ya, jadi saya tuh jadi gampang posesif gitu Kak. Curigaan sama sering emosi gitu Kak ke Waduh. pacar saya Kak. Ya. Oke. Jadi kan ada di mana pas pacar saya telat membalas atau telat angkat telepon, itu saya tuh langsung marah-marah Kak, jadi kesalahan cari-cari kesalahan dia gitu. Kesalahan Gen Z ya. Iya betul. Aku juga pernah tuh. Ini Tio nih kesibukannya apa? Kamu masih sekolah atau kuliah? Ya aku baru masuk kuliah sih Kak. Oh oke. Ya. Jadi mumpung masih baru kuliahnya ya, semoga bisa menyibukkan diri di perkuliahan supaya bisa menemukan banyak hal yang produktif. Daripada terus-menerus fokus untuk posesifin pacarnya. Gitu. Betul. Itu yang Masih pertama muda. yang betul, kita butuh fokus ke hal-hal yang memang bisa mengembangkan diri, apalagi soal akademis gitu ya, mengembangkan diri itu perlu menjadi prioritas kita. Terus kemudian yang kedua, ya wajar sekali ya kalau kamu jadi trust issue karena melihat sampel orang tua, figur terdekat kita yang memberikan gambaran soal relationship itu gagal, quote and quote gitu, sehingga kita takut kalau hal tersebut terulang di masa depan. Nah, tapi perlu diketahui bahwa kamu dan orang tuamu itu adalah figur dan orang sosok yang berbeda. Kamu punya keputusan yang berbeda, punya pengenalan diri yang berbeda, punya awareness yang berbeda. Cerita kehidupan sendiri pasti yang berbeda. Punya cerita kehidupan sendiri yang berbeda. Maka sebelum melanjutkan relasi ini, mungkin membayangkan ke arah yang jauh lebih serius, misalnya soal pernikahan takut gagal gitu ya, jauh lebih baik untuk dirimu mempersiapkan diri gimana caranya supaya menjadi laki-laki yang percaya diri, laki-laki yang tidak terlalu cemas di dalam hubungan, laki-laki yang bisa memberikan kepercayaan kepada pasangannya, daripada kamu ngekang-ngekang cewekmu, mungkin aja di sana dia juga risih gitu ya. Apa sih nih gitu, orang gue lagi begini lagi begitu, ngapain dia telepon gitu ya. Jadi nggak nyaman, malah hubungannya beneran gagal gara-gara sikap kita yang terlalu reaktif. Gitu. Betul. Jadi fokus aja dulu ke pengembangan dirimu, baru setelah itu nanti kalau ada waktu yang nyaman bisa ngobrol sama pasangannya. Aku tuh takut loh sebenarnya, aku tuh cemas loh. Daripada kamu ngekang dan message-nya sebenarnya nggak sampai, lebih baik kamu bilang, kamu katakan apa yang jadi perasaanmu. Aku tuh sebenarnya khawatir kalau aku jauh, aku jarang ketemu kamu. Lebih make sense aja sih ya. Tapi bisa jadi sebenarnya yang Tio alami ini kehilangannya berkali-kali. Iya. Kehilangan orang tua yang berpisah Bener, tadi dan kehilangan kakaknya. Iya, jadi ini sesuatu yang kelihatannya gitu doang gitu ya, tapi sebenarnya ya bisa jadi ini painful buat Tio. Makanya ketakutannya intens. Iya, tapi pasangan sendiri ke Tio-nya selalu adakah? Selalu ada sih Kak. Selalu ada ya, berarti emang kecemasan Tio aja ya. Gitu. Nah iya, gitu nih Kak Tio. Jadi bisa masa lalu itu munculin trust issue juga ya Kak? Kemungkinan begitu ya, kemungkinan begitu. Nah mungkin di bagian trust issue-nya itu yang bisa diproses dengan tenaga profesional, tapi dengan pasanganmu, kamu boleh komunikasikan apa yang kira-kira membuat hubungan kalian jadi lebih nyaman untuk dijalani. Gitu. Ya makasih banget ya Terima udah kasih. Sama-sama. bisa aku saran ya. Iya. Semangat ya. Tio makin adem ya hubungannya ya. Ya amin, makasih ya Kak. Langles ya, sama-sama. Ya. Aduh, ternyata udah selesai ya. Kita udah 3 caller. Kita sudah mendengarkan keluh kesah yang setiap episodenya tuh berbeda-beda. Ya betul. Dan punya masalah sendiri-sendiri ya. Keunikannya macam-macam ya. Keunikannya masing-masing. Nah, untuk Think Listeners, daripada disimpan sendiri, daripada dipendem-pendem sendiri, langsung aja cerita
Buat kalian juga yang lagi bingung mau ngobrol, mau dapetin voucher pulsa 20.000 dari Umi, gampang banget caranya. Caranya adalah dengan download aplikasi Gtunes dan share ke teman-teman kalian, dan aplikasinya hanya ada di Android. Aduh, terima kasih Kak Grace, terima kasih para Tik listeners. Kita akan ketemu lagi di TikTok selanjutnya. See you. Aku Umi Kuari dan Grace Mareta pamit. Bye-bye. Hello? TikTok acara call in menyediakan forum anonim, bebas dan aman banget bagi kalian yang punya keresahan, komsu, selfie, red flag atau apapun itu. Nggak mengkritik dan semua topik boleh dibahas.